Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Share kegiatan malamku. Kali ini malam-malam aku masih kegiatan aja, maklum emak-emak. Selesai sholat maghrib, di rumah ada anak mengaji ya, cuman anakku sama anak tetangga satu. Yang ngajarin itu Pak Su. Kalau anakku yang perempuan itu belum mau mengaji ya, tapi biasanya juga mengaji, masih mengaji untuk qiraati. Dan untuk anak-anak yang besar-besar itu mengajinya sudah sampai pada tajwid, sedang mendalami tajwid, sedang menghafal aturan-aturan mengaji. Ini anak aku ya, minta dikupaskan salak, dia pengen nyemil gitu. Sedikit cerita mengapa anakku mengaji di rumah dan diajari sama Pak suami, karena kita itu khawatir di sini ada TPQ ya, tempat pembelajaran Al-Quran. Di sini anak-anaknya hiperaktif ya, dan di depannya itu ada pengairan got gitu, got dalam banget. Jadi aku itu khawatir sama anak aku. Waktu dulu anak aku itu hiperaktif sekali, bisa dikata bukan nakal tapi sangat aktif sekali, dan aku takut kalau anakku itu nanti kecemplung di got gitu ya. Terus pikir aku sama Pak suami, nanti kalau udah gede baru kita ikutkan di TPQ untuk belajar mengaji. Dan ternyata saat kelas 2 anakku mengalami kecelakaan ya di depan SD. Jadi aku semakin khawatir untuk menitipkan di tempat pembelajaran Al-Quran. Jadi aku putuskan untuk mengajari anak di rumah aja, Pak Su yang mengajari. Kenapa aku sangat khawatir setelah anakku kecelakaan? Karena kecelakaannya bukan kecelakaan biasa ya. Dia jatuh keserempet mobil gitu sampai kepalanya harus dioperasi karena ada pendarahan, tapi alhamdulillah pendarahannya cuman di selaput luarnya saja, tidak sampai ke dalam. Jadi alhamdulillah anakku setelah pasca operasi masih normal dan alhamdulillah masih sewajarnya aja. Dan alhamdulillahnya lagi anakku menjadi semakin pinter ya, semakin nurut. Kalau di sini aku itu selalu mengajari anakku bukan memakai bahasa Indonesia ya, karena pikir aku nanti bahasa Indonesia itu pasti didapatkan waktu di sekolah. Dan aku selalu mengajari anak-anakku dan memakai bahasa Jawa yang kromo halus gitu ya. Jadi setiap hari dia berbicara sama aku itu pakai bahasa kromo halus gitu. Misalkan aku tanya sama anak aku, "Kak, udah mandi?" Itu bahasa kromo halusnya, "Kak, empon Pak Pung." Nanti dia jawab, "Sampun Bu." Seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesia itu berarti dia memakai bahasa Indonesia yang kata baku. Kembali ke video ya. Ini aku selesai nunggu anak mengaji. Aku langsung panaskan minyak. Ini aku pakai minyak wijen. Terus aku mau masak mie untuk aku jual besok. Mie-nya itu mie bergizi gitu. Nanti setelah selesai bungkus aku taruh di freezer karena aku masaknya nanti jam malam, sekitar jam 3:30. Kembali ke cerita aku yang tadi, anakku selalu memakai bahasa krama halus karena aku emang mengajarinya seperti itu. Dan kembali ke cerita waktu anak aku jatuh kecelakaan, itu dia lagi main istirahat ya di luar sekolahan gitu, terus ada mobil yang nyerempet, jadi dia jatuh, posisinya itu sampai ada di bawah mobil gitu ya, kata yang saksi yang melihat. Terus langsung dia ada muntah hebat gitu, mungkin emang itu gejala dari karena kepalanya terbentur.
Terus langsung ajak dibawa sama pihak sekolah ke puskesmas, dan ternyata di sana diperiksa tidak mengalami apa-apa, hanya saja bagian tungkai yang dagingnya itu hilang sampai kelihatan tulang sedikit yang ada di pojokan gitu ya. Jadi yang dari puskesmas disarankan langsung disuruh pergi ke Rembang, ke rumah sakit umum seperti itu. Sampai di sana diperiksa tidak ada masalah apa-apa. Setelah selesai di ronsen ternyata tulangnya patah yang kaki bagian kanan. Waktu pemeriksaan dia kan posisinya itu mengkurap ya, telungkup. Nah, karena emang kakinya yang diperiksa ada luka seperti itu. Waktu dokternya membalikan si anak aku ternyata matanya sebelah kiri itu jadi bengkak gede sekali, dan dokter punya indikasi seperti apa langsung anakku disuruh untuk aku mengizinkan untuk di CT scan kepalanya itu. Ternyata ada pendarahan. Sudah berapa mili seperti itu ya, nggak begitu paham, aku lupa. Terus selesai CT scan, dokter baru bisa memutuskan harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena di situ tidak mempunyai peralatan dan tidak mempunyai ruangan untuk syaraf otak. Lalu aku nunggu sampai sehari ya, itu udah didaftarkan secara online, ada di Surabaya, Lamongan, di Semarang, Elizabeth, dan di manapun tidak ada rumah sakit yang buka. Nah, langsung ternyata alhamdulillah dapat telepon dari Rumah Sakit Mardi Rahayu yang ada di Kudus sendiri. Kembali ke video. Tadi aku nyambi gitu, aku masak mie-nya belum selesai, aku kecilkan apinya, terus aku pergi ke rumah temen habis lahiran. Rumahnya dekat, samping rumah, jalannya menanjak, gelap karena emang di kampung itu penerangannya kurang ya. Terus sudah sampailah di rumah teman, dan kita di sana ngobrol gitu ya, biasa emak-emak kalau udah kumpul apa aja diomongin ya, jagong ngalor ngidul. Temen aku itu masih muda ya, anaknya udah 2, yang satu udah kelas 2 atau naik kelas 3 gitu kalau nggak salah, tapi dia masih cantik aja seperti baru punya anak 1 gitu. Oke, kembali lagi ke cerita yang tadi ya. Sampai Mardi Rahayu, alhamdulillah anakku dapat penanganan yang cukup bagus. Karena di Mardi Rahayu itu emang dia rumah sakit non muslim ya, tapi masya Allah dia tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Malah setelah sampai di sana aku tuh dimarahin ya, kenapa nggak langsung dibawa ke sini aja Bu, kenapa nunggu harus dirujuk segala macam seperti itu. Dokternya itu sempat bilang seperti ini, dokter untuk yang menangani kan ada beberapa dokter ya, bilang gini, Dok, apakah ini masih mau dioperasi Dok? Kondisi sudah seperti ini, 20% kemungkinan selamat. Nah, yang dokter yang mengoperasinya bilang seperti ini ya, kita coba aja lah, siapa tahu dapat mukjizat. Dan alhamdulillah ya Allah, anakku mendapatkan keajaiban yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa sembuh dan bermain kembali seperti biasa. Kembali lagi ke video. Selesai pulang dari menengok bayi baru lahir, aku langsung mengerjakan tugas negara ya. Ini membuat jajanan basah atau namanya mie bergizi. Dalamnya itu isiannya aku pakai tahu, dia namanya di sini sambal goreng tahu tapi kurang merah ya, karena takutnya nanti anak-anak yang ikut makan kepedesan gitu yang beli. Ini aku bungkus semuanya. Setelah itu nanti aku masukkan ke dalam freezer dan aku masak lagi, aku kukus nanti jam 3:30, karena kalau bikinnya nanti waktunya nggak akan keburu, jadi aku bikinnya sekitar jam 8-9an. Untuk kuenya sendiri, jajanannya sendiri nanti aku nggak jual langsung, aku yang jual gitu enggak, tapi aku titipkan ke toko-toko gitu. Ada beberapa toko yang aku titipin. Selesai titip baru
kembali melakukan tugas negara lagi ya, mengurus anak, bersih-bersih, bikin kue lagi. Seperti itu seterusnya ya kegiatan aku ya. Sebenarnya ini emak-emak multi talent ya, bikin jajan bisa, masak apapun, terima catering bisa, terus potong rambut oke, terus kalau di rumah ada waktu luang aku juga krimbat juga bisa, terus kalau ada yang minta make up, aku aslinya basicnya itu di tata rias ya, tapi nggak tahu kenapa setiap harinya bikin jajan. Udah jam 10:30 aku udah selesai bikinnya dan aku mau tidur. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.